Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan MGS, Bapak Haji Almito Sarjana Pertanian, dan Pak Guru Personal Latif, Mas Girin, dari komite seluruh anak-anak yang saya cintai. Saya sudah 2 kali ini. Pertama saya datang ke sini saja, saya sudah senangnya luar biasa sekali. Itu belum bawa anak-anak itu. Wah, ini anak-anak kalau sudah dibawa ke sini nanti pasti ada perubahan yang sangat luar biasa. Hari ini saya menyaksikan, Pak. Saya nggak cerita jahit-menjahit lah. Anak-anak bisa cerita kayak itu, saya sudah bangga. Ya, ini nanti bisa tercontoh di sekolah kita ini. Biar nanti dia itu tampil, Pak. Iya, Pak. Ya, tampil disaksikan oleh orang tua, terus adik-adik kelas, kawan-kawan yang lain, dan Pak Guru semuanya. Itu sudah luar biasa. Kalau jahit-jahit di sini memang ahlinya ya, saya yakin lah. Gunakan waktu ya, waktu yang tinggal berapa bulan ini? 2,5 bulan. 2,5 paruh lagi ya. Kalau bisa habiskan ilmunya yang ada di sini, Ambil bawa ke sana. Ambil semuanya, Pak. Iya, ambil semua kalau bisa. Ya, itu kalau bisa. Saya kasih semuanya, Pak. Kalau mau bawa saya kasih semuanya. Ya, nanti dapatnya berapa terserah lah. Yang penting maksimal belajar, dimanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Almito selaku pimpinan Muslimah Group Solo beserta staf. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua Komite, Sekretaris Komite, sekaligus anak-anak didikku yang kucintai. Pertama, tak hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, rezeki, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita telah dianugerahi suatu kesempatan yang luar biasa dengan penyambutan yang juga luar biasa oleh keluarga besar Muslimah Group Solo dalam rangka silaturahmi monitoring kegiatan pendidikan anak bangsa. Kemudian selawat dan salam selalu kita sampaikan buat junjungan kita, mulai dari sekecilnya masuk dari pintu pagar pertama, lantai 1 the floor, and then the first floor, second floor, and the third floor. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Anda bisa kombinasikan, Anda bisa lihat how clean this area, berapa bersihnya area ini. Baik perlengkapannya, baik kondisi penataannya. Begitu tertata dengan rapi. Begitulah kehidupan seorang entrepreneur. Hendaknya hal-hal seperti ini dapat Anda jiwai, kemudian Anda terapkan dalam kehidupan saya. Kembalikan yang saya katakan tadi di awal. How to be architect of dream. Bagaimana Anda menjadi seorang perancang mimpi? To be actuality, menjadikan suatu kenyataan. Di sekolah Anda dikasih ilmu, di sini Anda dikasih keterampilan, dibenahi tata krama, diajar etika, ditambah dengan nuansa publikasi, lipstiknya teknologi. Anda bisa mencuat ke permukaan. Ketika Anda sudah sampai di permukaan, Anda bisa lihat dunia. Anda bandingkan kehidupan di SPB, di mana lingkungan keluarga Anda berada, dengan kehidupan di kota Solo. Seberapa jauh jarak sosial yang harus kita lalui? Bukankah ini suatu pelajaran? Bukankah ini suatu tambah ilmu? Jadi alangkah beruntungnya kita, Pak Komite, Pak Sekretaris, selaku katakanlah warga SMK 14 Merangi yang berada di ujung negeri sana, di tengah hutan rimba sawit, meskipun sudah berada terbuka dari tahun 80-an, Pak,
Areal kami itu terbuka dari sekitar tahun 80-an. Teran pertama zaman Pak Soeharto. Mungkin yang keduanya itu daerah SPB. Pertama itu daerah Skion itu, Tigo Bujang. Sekarang sudah ada yang di replanting, sudah ditanam ulang. Nah, kalau saya bandingkan, mohon maaf, memang saya merasakan sekali bahwa tingkat pendidikan, tingkat keterampilan warga itu jauh daripada apa yang kita harapkan untuk menantang masa depan. Bukan jauh dari hari ini, tapi untuk menantang masa depan. Kalau kita bandingkan pendidikan yang ada di tempat yang lain, terutama ya di daerah-daerah kota. Namun ketiga kemarin, alhamdulillah saya berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan kadang saya juga pernah memotivasi anak-anak di sekolah, mereka mungkin merasakan kehidupan itu sama. Mungkin apa yang ada di Kerinci, apa yang ada di Solo, apa yang ada di Jambi itu sama mungkin di mata mereka. Karena mungkin mereka tidak, katakanlah, jarang keluar, dan mereka hanya tahu apa yang ada di TikTok, apa yang ada di Facebook. Itu mereka melihatnya sepintas sekadar pengamatan biasa. Nah, ini mungkin bagi anak-anak didikku ke depan, how to use that technology. Bagaimana menggunakan teknologi itu? Saya dengar tadi ada live screening ya, live screening. Nah ya, berarti ada menaikkan berita, menaikkan kabar yang orang lain melihat, membaca produk apa yang kita miliki, apa yang kita punya hari ini, apa yang kita lakukan saat ini. Saya bicara orang sedunia. Kemarin sebenarnya tanpa dugaan Pak, saya ini tidak punya kapasitas untuk berbicara di sini. Mohon maaf. Bukanlah kapasitas saya. Dari sekolah katakanlah kepanitiaan, saya tidak di panitia Prakerin. Kemudian selaku ketua jurusan saya tidak. Saya jurusan bahasa Inggris. Berarti secara kelembagaan kalau topoksi kerja mungkin tidak pas. Namun karena dipercayakan, alhamdulillah saya menjabati, katakanlah mewakili, saya sanggupi. Jadi sedikit saya buka sejarah keberangkatan saya kemarin, biar mereka jadi pengalaman dan punya nuansa, punya gambaran ke depan. Mohon maaf Pak Ketua Komite. Ya, jadi kemarin itu saya datang ke ruang TU, pas Pak Sudirin sedang duduk bersama Kepala TU, ketua dari yang mengurus anak-anak ini. Ya adalah sedikit di meja itu wujudkan mimpi nih Pak Sudirin ya. Kan itu kalimatnya Pak Sudirin ya. Iya. Nah, terus Pak Sudirin masih enggak, biasalah. Pokoknya kalau saya hilir beliau mudik, kalimatnya enggak ketemu gitu. Enggak nyambung. Saya bilang saya mau pulang ke Kerinci, dia mau ke Jambi. Nah, kan itu kira-kira. Saya mau pulang ke rumah, beliau mau ke sekolah. Kira-kira gitu. Jadi enggak ketemu. Namun pembicaraan orang ini tetap masalah keberangkatan ke sini. Saya tinggalkan, saya ke ruang guru. Kemudian untuk anak-anakku, sampai saya di ruang guru, saya lihat WA. Kita 5 menit setelah itu saya dapat panggilan dari Pak Yusuf. Bapak ke Solo. Saya kembali lagi, Pak Didi masih di situ. Nah terus ngapain saya ke Solo? Saya kan enggak ini. Ya kebetulan Pak Sudirin, Pak Sumadi juga butuh teman ke situ. Pak Yusuf enggak sempat, Bu Reza. Nah inilah Pak yang bertanggung jawab penuh semestinya kan Bu Reza. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir dan beliau menitipkan salam untuk keluarga besar muslimah. Mungkin sedang mengikuti pelatihan dan PPG. Jadi ada kesini. Nah, ada kesini katanya. Jadi salam dari beliau dan keluarga besar lainnya. Kehadiran kami kemarin itu bicara tuh bagaimana ini ada mimpi yang akan terwujud ini. Alhamdulillah pagi ini memang itu kenyataannya. Di mimpi saya, mungkin saya orang entrepreneur juga, yang sebelum ini jadi guru saya pernah, petani sudah, pedagang sudah, koperasi sudah. Sebanyak yang Bapak ceritakan itu mungkin baru 0,sekian persen yang saya sudah laksanakan. Masih banyak betul terasa kekurangan. Nah mudah-mudahan bagi anak didik hari ini, suatu pertemuan pagi ini Anda dapat mengambil satu hikmah, manfaat. Apa sih? Bagaimana kita ke depan? Apa cukup sekadar ilmu di sekolah? Tidak. Apa cukup hanya public speaking? Tidak. Apa cukup menjahit saja?
Tidak. So you must combine it. Anda harus kombinasikan. Saya dengar sejarah beliau. Pejabat apa yang beliau tidak kenal? Dunia mana yang beliau tidak pergi? Jauh kan? Dia sampai ke Beijing sana sebelah Bangko, kata beliau. Sindirannya luar biasa. Dapat semangat. Mudah-mudahan saya mengharap, kita doakan Pak ya, anak-anak kita ke depan juga ada yang sampai ke luar negeri sana. Amin. Karena saya berharap begini, beliau juga sudah sampaikan tadi, salah satu mungkin kegiatan beliau dalam waktu dekat itu akan dipanggil atau bergabung dengan Pak Harmonis. Itu beliau adalah seorang kepala bidang usaha. Nah ini akan ditata kembali, dokumen itu akan ada. Nah itu akan dipanggil dan akan dibantu. Maka dari awal tadi di catatan saya tulis di sini ada beberapa hal yang harus Anda ikut memperhatikan. Pertama saya tulis di sini, di sekolah itu hanya sedikit kita dapat ilmu. Dasar cuma disinggung dikit, menjahit. Kemudian kadang kala kondisi dan situasi, Anda langsung meloncat kepada, andai kata kita menakah tangga, itu Anda langsung ke yang keempat. Di dunia pendidikan kan seperti itu. Semestinya ya kenal dikit 1, 2, 3 udah oke. Tapi keterampilan 1, 2, 3 Anda nggak miliki. Anda sudah berada di pada posisi 4. Contoh tadi, Anda dipakai mesin yang high speed katanya. Saya kalau dipikir high speed aja saya bingung Pak. High speed itu apa kan itu? Itu kan udah bahasanya kan udah tinggi tuh, high speed. Kadang-kadang anak-anak kita tidak tahu dia pakai istilah high speed. Apa itu high speed dia nggak tahu. Ya kan? Nah, pada itu kan kecepatan tinggi. Nah, maka di sini alhamdulillah beliau sudah mengajarkan melalui lembaga ini itu dari dasar dengan menggunakan mesin dari nol, Pak. Singar apa mesinnya? Ya. Nah, mesinnya asli memang dari zaman dulu tuh. Jadi dilatih betul memang dari basic. Jadi ya yang belok-belok, yang naik turun itu memang diajar. Dari jahit lurus, Pak. Jahit lurus, yang bengkok kan itu. Iya. Ini nggak langsung jahit baju, Pak. Nah, nggak langsung jahit baju. Kalau di sekolah mungkin dia langsung bikin pola, tapi dasar pola apa gitu? Ya mungkin disitulah karena keterikatan dengan kurikulum, maka pada saat ini Pak kan ada juga yang program CEPA namanya. Oh, iya. Nah, ke depan mungkin ini Pak yang kami dapat di Sulawesi kemarin. Makanya program industri, kurikulum yang ada di industri ini harus dikurikulumkan di SMK. Apa yang ditemui di industri? Teaching factory. Teaching factory. Jadi kurikulumnya harus sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi makanya tadi ada dikembalikan belajar dari dasar. Sangat juga kita katakanlah pedomani, segala sesuatunya kegiatan kita itu harus kita dokumentasikan. Wajib, Pak. Wajib. Kalau dalam Islam itu wajib kan? Karena ini akan memperkuat kita. Kalau kita melupakan sejarah, kita nggak tahu kita berada posisi mana. Termasuk penilaian, Pak. Ya, termasuk penilaian. Jadi maka kita harus punya dokumen dari semua kegiatan. Paling tidak awal Anda kesini ada dokumennya, proses Anda belajar ada dokumennya, kemudian perkembangan Anda bisa dibaca dari dokumen-dokumen yang dilihatkan. Jadi dokumen akhir namanya video best practice, Pak. Video dari awal sampai akhir. Wajib nanti, Pak. Wajib itu. Jadi Anda untuk ini bukan hanya untuk di sini, dalam kehidupan Anda sehari-hari. Beliau mungkin skripsi beliau masih beliau simpan, saya yakin. Skripsi beliau itu masih disimpan. Masih simpan. Saya masih simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Puji Andika, biasa dipanggil Reza. Kami di sini sudah PKL selama 2 bulan lebih. Di sini kami sangat senang sekali karena bisa belajar yang di sekolah itu tidak diajarkan. Di sekolah itu kita menjahit memakai mesin jahit high speed.
mesin jahit yang putih Pak. Tapi kalau di sini kita menjahit pakai mesin jahit hitam. Di sini kami harus belajar dahulu mesin jahit hitam selama lebih kurang 1 minggu Pak. Iya, iya. Nah di sini itu kita belajar menjahit dari menjahit lurus, menjahit zigzag, dan menjahit lingkaran. Oh, iya. Itu alhamdulillah kita hanya memakan waktu 2 hari saja Pak. Lanjut tadi ada 3 apa lagi? Setelah itu kita langsung belajar membuat kacu dari kain perca dahulu Pak. Berapa hari bikin kayak? Untuk membuat kacu dari kain perca itu kita sekitar 2-3 hari Pak. Hari. Setelah itu kita langsung dikasih bahan produk untuk kacu itu. Di sini kita selama hampir 1 bulan itu kita membuat kacu. Berapa banyak nih kerja? Untuk banyaknya itu hampir 100 lebih Pak. Setelah membuat kacu, kita diajari membuat baju basiba dari kain perca dahulu. Setelah lolos, Baju musibah itu tahu nggak baju apa? baju basiba itu baju khas Melayu. Minang. Minang, ya. Belum Minang ya. Ya. Dari baju basiba kecil Pak, dari Mini. kain perca itu kita lolos sekitar 1 minggu. Setelah itu langsung dikasih produk jadi, siap jual. Alhamdulillah saya dan Ilyun itu menjadi asisten instruktur Pak di sini. Saya dan Ilyun ini sedang menjahit borongan dari MDTA Pak. Oh, dari mana? MDA Samjau dan Lubuk Lasih. Berapa banyak? Untuk banyaknya itu yang pakai baju koko sekitar 20-an lebih Pak. Untuk yang cewek itu sekitar 40-an. Oh, banyak ya. Alhamdulillah banyak Pak. Dan untuk baju koko itu yang membuat pola dasarnya saya Pak. Oh. Karena di sini sebelumnya Bu Liza pernah cerita belum pernah menjahit baju koko untuk anak-anak. Iya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Dan di sini saya juga bisa belajar mesin jahit bordir Pak, mesin bordir komputer. Oh, udah belajar? Alhamdulillah sudah Pak. Ini. Karena di sekolah itu kan ada mesin bordir juga 1 kepala. Tapi saya belum tahu cara kerjanya Pak. Tapi di sini saya diajari cara mengoperasikannya Pak. Berarti proaktif ya? Yang lain belum berarti proaktif Pak. Di sini biasa cara belajar siswa aktif. Jadi dari siswa yang maunya. Ya. Udah bisa operator ya? Dari mulai ngidup mesin udah bisa? Alhamdulillah sudah Pak. Sampai masuk Sampai itu memasukkan benang-benangnya sudah diajari Pak. membuka file udah bisa? Kalau membuka file belum diajari Pak. Belum ya? Baru diajarin cara mengoperasikannya saja. Iya. Untuk sikap saya itu banyak perubahannya dari sebelum saya berangkat PKL di sini itu saya bangunnya jam 5:30. Oh, 5:30. Ya 5:30 itu sarapan sudah disiapkan sama ibu. Iya. Jadi kita cuma tinggal makan doang. Kalau di sini kemana? Tapi kalau di sini kita bangun pagi, sholat tahajud terlebih dahulu, sholat sunat fajar, sholat subuh, lanjut masak nasi dulu Pak. Oh, bisa masak nasi? Alhamdulillah sudah bisa Pak. Enggak ada angus ya? Enggak Pak. Sholat wajib. Untuk sholat wajibnya sangat itu Pak. Tepat waktu karena di rumah itu sering terlambat. Bersih tepat waktu ya? Di sini tepat waktu Pak. Tambah ibadah tambahan ya? Ibadah tambahannya sholat sunnah itu karena di rumah itu jarang sekali Pak. Untuk sholat sunnah tahajud biasanya saya 1 minggu sekali. Oh gitu. Iya. Sholat duha juga 1 minggu sekali. Sekarang udah tiap hari? Kalau sekarang sudah tiap hari Pak. Alhamdulillah. Ya, rutin ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Nanti cerita aja pada Oh, selesai ini kemana? untuk cita-cita saya itu ingin menjadi guru dan membuka usaha sendiri. Oh mantap. Minta tanggapan tentang musimal kemana? Tanggapan apa tentang musimal kemana?
Untuk tanggapannya sangat bagus sekali Pak, karena bisa membantu saya untuk bisa membuka usaha sendiri. Karena kakak saya itu yang perempuan juga berpesan kepada saya, semoga bisa membuka usaha sendiri, usaha bordir, karena di lingkungan rumah itu bordir sangat jarang sekali Pak. Iya betul. Mahal di sana kabarnya ya. Mahal sekali Pak. Iya, iya. Untuk brand saya itu Ardinda Collection. Oh. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Reza ini termasuk yang contoh nih Pak.